Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Insan Muda dan selamat malam Jumat. Ketemu lagi di Nightmare Side Testi Misteri, yang mana kita bakal bacain testimoni kamu yang udah masuk ya, tentang cerita-cerita, ada pengalaman-pengalaman serem, kisah nyata yang kamu alamin yang udah masuk ke tim Nightmare Side barengan Dimasta. Sampai nanti beres, pastiin kamu ketika nonton video ini tidak sedang sendirian, karena Dimas juga sekarang gak lagi sendirian. Di Nightmare Side Testi Misteri ini bakal barengan sama masih penyiar Ardan Radio. Kalau kemarinan mungkin sempat lihat yang cowok, ada yang cewek. Nah ini ada yang cewek juga. Yang satu ini ada Eiza Makfira. Halo Dimasta, pertama kali loh di Nightmare. Pertama kali ya? Karena sebelum-sebelumnya justru bahkan untuk program Nightmare Side yang on air aja aku tuh nggak pernah. Padahal kamu itu tuh biasanya beres Riau ya jam 10 terus lanjut Nightmare Side, kamu langsung cabut balik ya? Betul. Kenapa setakut itu gitu dengan cerita-cerita seram, apa kayak gimana sih? Jujur iya, karena gimana ya, aku tuh orangnya parnoan. Dan ya maksudnya kalau Ardan Radio kan terkenal dengan ya yang menghuni itu bukan cuma kita aja. Dan aku ngerasa kalau Nightmare Side itu kan lampunya dimatiin, kita juga punya suasana yang ya dipersiapkan lah untuk cerita-cerita yang seperti itu tuh berasa kayak mengundang gitu. Iya benar emang. Iya kan? Bener. Jadi Senin sampai Jumat Riau tuh, Senin Selasa Rabu tuh ya mungkin setelah Riau tuh kayak masih nongkrong dulu, masih ngobrol-ngobrol dulu gitu kan. Kita juga punya gazebo juga di belakang kan untuk ngobrol-ngobrol dan segala macam. Itu biasanya aku bisa sampai setengah 11, jam 11, setengah 12 bahkan. Tapi kalau udah malam Jumat beres. Kalau Kamis malam tuh no, it's time to go home. Tapi sebenarnya apa yang akhirnya bikin lu tuh kayak takut sama dengar cerita-cerita serem, atau bahkan kayak ambience doang digelapin terus denger sound udah nggak mau serem gitu? Itu sebenarnya kenapa? Apa karena pernah ngalamin satu kejadian zaman dulu, atau pernah ngelihat juga sebenarnya? Sebenarnya aku tuh dari mungkin sampai kapan ya? Sampai sebelum masuk Ardan lah, aku ngerasa kayak denial, nggak ada di dunia ini tuh yang tinggal tuh hanya kita aja manusia yang hidup gitu. Kemudian ya mungkin ada makhluk lain kayak jin gitu, tapi nggak apa ya? Yang berbentuk seperti itu tuh hanya ada di film lah gitu. Berkomunikasi dengan makhluk selain manusia tuh ya memang ada diciptakan aja gitu cerita-ceritanya gitu. Sampai makin kesini kok kayaknya beneran deh ada gitu yang kayak memang nggak bisa dipungkiri juga, dan kita tinggal bersama. Yang sebenarnya kalau boleh aku akui sedikit soal Ardan Radio itu, aku tuh orangnya sepenakut itu. Misalnya nih film horor Pocong Keramas misalnya, itu tuh aku takut banget. Bahkan yang Pocong Keramas lagi. Tapi kalau Pocong Keramas emang serem sih. Kalau dibayangin ada pocong keramas. Iya, tangannya dari dalam gitu. Iya kan, repot kan sebenarnya. Atau film-film horor komedi gitu yang kayak horor komedi aja lu takut gitu. American Horror Story kayak gitu-gitu. Itu tuh takut banget, terutama mungkin hantu-hantu yang ditemui di sekitar kita lah, gitu. Kalau misalnya kayak vampir, zombie misalnya, monster yang bentuknya slimy kayak gitu, itu kayak udahlah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ngomongin soal hantu Indonesia tuh ngerasa kayak kita sebenarnya tinggal bersama dengan mereka ya. Ada di sekitar kita gitu. Possible banget buat kamu tuh bertemu mereka. Nah, aku bahkan sampai di tahun pertama, tahun kedua kan masih beradaptasi lah dengan yang kayak gitu-gitu. Sampai aku sempat ngomong sendiri, dan mungkin aku lafalkan gitu ya, aku ngomong beneran kayak gini deh, I know you're real, I know you're here. Aku tahu kita, ya saya kerja di sini, kalian tinggal di sini sudah dari lama. Tapi kalau aku lihat aku pasti trauma banget. Please jangan kasih lihat ke aku gitu. Apa yang akhirnya membuat lu tuh bilang kayak gitu? Karena kerasa aja. Kerasanya gimana? Merinding terus, atau lu sempet denger kayak wah ini ada suara-suara aneh gitu? Nah, kalau suara-suara tuh beberapa kali sih sebenarnya. Yang kayak tiba-tiba suara di headphone gitu, yang kayak za gitu. Ada. Aku tuh za gitu manggil nama lo. Aku tuh gak bisa dibentak orangnya. Jadi begitu ada yang manggil dengan nada yang agak
menghentak atau keras tuh pasti langsung kayak siapa tuh gitu. Tapi suaranya dari dalam headphone kayak za gitu, kayak aku lagi sendiri gitu. Gitu. Ya kayak gitu suka bikin deg-degan gitu. Jadi ya aku agak kadang-kadang suka ngerasa kayak mungkin itu adalah jawaban dari kenapa aku nggak pernah secara visual wajah gitu. Kalau visual secara bentuk atau mungkin bagian tubuh kayak kaki misalnya kayak gitu-gitu tuh lihat. Tapi kalau misalnya iya di Ardan, aku di luar Ardan tuh kadang aku ngerasa gini, aku ngerasa tinggal bersama dengan makhluk lain selain manusia ya. Di Ardan tuh ya udah nggak apa-apa deh, tapi begitu keluar Ardan kayak jangan sampai ditemuin mungkin mereka jahat, karena aku tahu kalau di Ardan tuh nggak jahat sebenarnya. Lalu lihat kaki? Pernah lihat kaki doang gitu? Iya. Di mana itu? Di sebelah mana? 2 kali kalau kaki. Dulu tuh kita punya meja biliar, inget gak sih? Dulu kita pernah punya meja biliar di lobby. Abis tuh deg-degan nyeritainnya. Abis gitu sebagai anak baru itu tuh siarannya malam dan subuh. 24 subuh ya? Jam 2 pagi sampai jam 4 pagi. Abis gitu gesernya ke jam 12 ke jam 2 gitu. Yang malam-malam. Abis gitu ya kadang-kadang kayak bosan untuk nungguin siaran. Kita udah di udah di Ardan dari jam 10, dari jam 11. Kalau tidur malah jadi nggak semangat, nanti yang ngapain ya gitu, main biliar yuk gitu. Abis gitu kan main biliar kan kalau masuk ke dalam, si bolanya masuk ke dalam tuh ya kita ngambil di bawah kan. Gitu ya, lihat sepasang kaki gitu yang kayaknya tidak ada juga sih pada saat itu yang kalau dalam ingatan aku tuh kakinya tuh kaki perempuan putih. Terus tidak beralas kaki, tapi mungkin pakai rok yang 3/4, tau gak sih? Jadi agak sedikit ngatung gitu lah ya. Jadi ngatung gitu, gitu. Kakinya putih banget. Jadi aku merasa kayak, gak ada nih teman aku yang menggunakan pakaian seperti ini. Kemudian aku kayak, waduh. Tapi cepet-cepet gitu, habis gitu, oke, gak apa-apa gitu. Terus kaki yang sama juga aku melihat di depan ruang meeting Ardan. Abis gitu sebelah kiri kan toilet. Kita tuh ada lubang yang aku nggak tahu itu fungsinya apa. Ada tangganya kan? Ada tangganya ya. Iya, dan itu tuh apalah mungkin untuk settingan air, untuk settingan listrik gimana. Ya gitu ngelihatnya posisinya gimana ya? Lubangnya kan begitu. Kakinya begitu. Jadi dia tidak menggantung tapi kayak bertiduran gitu. Oh, tiduran. Jadi si kakinya tuh keluarlah. Keluarlah begitu. Jadi tetap posisi yang aku lihat tuh si betisnya gitu menghadap ke sana gitu. Tapi aku mikir kayak mungkin ini adalah jawaban kenapa aku nggak dikasih lihat, karena mungkin mereka tahu kalau Eiza lihat, wah udah resign. Jadi kalau alasan aku resign itu adalah karena aku melihat yang aku tidak mau lihat ya. Iya. Justru kebalikannya kan, kalau misalnya mitosnya kalau misalnya di Ardan lagi masih siaran-siaran training gitu, kalau lihat yang kayak gitu itu bakal lama. Oh iya. Berapa tahun? Ini tahun ke-6. Iya, lama kan? Berarti berterima kasih lah mereka. Iya sih. Tapi aku ngerasa kayak ya kalaupun ngeliat tuh nggak kayak udah nggak mau lagi gitu, tapi kayak ya udahlah kita bersama-sama, tapi please kalau bisa jangan dikasih lihat lagi ya, nanti aku takut loh gitu. Jadi baru sampai kaki. Iya. Tapi emang ada gosipnya ya, katanya karena mungkin ini rumahnya dulu yang punya etniknya Chinese, jadi suka sama cowok-cowok yang sipit-sipit kayak kamu ya. Iya kan? Pasti. Jadi pasti ngasih lihatnya tuh cantik-cantik kalau cowok-cowok yang sipit, putih gitu tuh dikasih lihatnya tuh ya bentuknya cantik. Ya kan? Kamu lihat yang cantik-cantik gak? Dia kayaknya selalu bantuin. Males. Jadi udahlah. Oke. Membantu menulis skrip maksudnya? Iya kadang. Kayak enggak, ceritanya kayak gitu. Iya. Terus dikasih visualisasi kayak gue dapat satu cerita yang belum pernah gue kesana tempatnya misalnya, terus tiba-tiba ada visualisasi nih rumahnya kayak gimana bentuknya dan lain-lain segala macam, dan ketika ditulis ya benar. Gitu. Wow, what a job loh dibantuin. Iya. Tapi nggak di alam bawah sadar ya. Jadi nggak tahu aja kayak udah jadi aja si cerita. Atau kadang kayak kalau nulis atau nyadur cerita kisah nyata orang, itu kadang ada 1 atau 2 hal yang ditambahin gitu memang untuk pemanisnya aja. Nah
Nah itu tuh secara refleks aja ditambahinnya. Ngalir aja gitu, Ngalir tiba-tiba aja. kayak seolah-olah pernah ke sana, pernah ngalamin. Iya gitu maksudnya. Jadi ketika selesai orangnya juga kadang ngasih tanggapan, iya kak itu tempatnya yang itu banget. Kakak pernah ke sana ya? Entah pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan kayak, oh iya kak itu bener banget ngelihat ada itu di segala mana. Terus kayak apa ya? Padahal aku tidak tahu ya bentuknya seperti apa. Iya padahal ya muncul sih visualnya, cuman itu nggak tahu entah dari mana. Katanya sih dia. Kayaknya kalau di Mazda tuh memang sudah berkawan akrab aja gitu ya sama yang ada. Nggak tahu sih. Iya nggak sih? Tapi belum secara official kenalan gini nggak sih? Oh iya enggak sih, kalau bersentuh tuh enggak mungkin ya, tapi iya, bersentuh enggak. Maksudnya bercerita iya, gitu. bersentuhan di sisi yang lain. Di sisi yang lain gitu. Upside down lah mungkin ketemu. Oke, itu pengalaman Eiza di Ardan yang ternyata pernah melihat sosok sepasang kaki yang memang itu ada, Eiza. Jadi itu beberapa kali. Gue sebenarnya waktu dulu siaran jam 24 subuh itu juga ngalamin ngeliat tuh si sepasang kaki itu dari balik bawah meja biliar. Jadi cerita gue lagi tali sepatu, posisi gue lagi di ruang TV, jongkok gitu, pas lihat ke kiri ada tuh. Iya. Sepasang kaki. Beberapa terus juga. Lihat ke atasnya nggak ada badannya. Iya nggak ada kan. Cuman kakinya doang. Nah beberapa tuh ada yang melihatnya di ruang siaran. Kakinya itu. Jadi kita kan kalau maksudnya misalnya pegang headphone atau mungkin kita dikasih playlist gitu, kertas kecil. Kan kadang-kadang kita suka kesenggol jatuh. Nah pas ngambil tuh melihat kaki yang sama itu tuh di ruang siaran. Cuman kalau aku mungkin nggak dikasih lihatnya nggak di situ ya. Nanti nggak mau siaran lagi. Dan kaki itu sosok penampakan kaki itu sekarang sebenarnya udah jarang atau nggak pernah kelihatan lagi setelah kamar mandi direnovasi. Jadi sebelum direnovasi itu kamar mandinya kan tertukar tuh. Jadi kalau misalnya kamu pernah ke area ada kamar mandi cowok sama cewek. Dulu tuh yang cewek tuh di kamar mandi cowok. Yang cowok tuh yang kamar mandi cewek dulunya. Ya kebalik lah. Gitu. Jadi someday waktu itu sering banget ada telapak kaki basah tuh keluar dari kamar mandi cewek, hilang sampai ke arah jalan taman. Jadi basah gitu. Telanjang kaki gitu. Langkahnya terus hilang. Kayak abis wudhu gitu ya? Iya, habis cuci kaki apa gitu terus jalan. Nah tapi hilangnya tuh tiba-tiba gitu, nggak? Ya, tiba-tiba nggak ada aja. Si jejak selanjutnya, nah gitu ada sosok sepasang kaki misterius. Siapa dia tuh sebenarnya? Yang sang empunya itu, maksudnya aku tahu kakimu begitu cantik dan menawan. Mungkin jadi baik-baik itu. Gue tahu. Takut datang. Maksudnya ya kan kita sama-sama aja gitu. Nanti dikatain emang kaki lo jelek gitu. Kan takut. Maksudnya siapakah sang empunya kaki dan kenapa ya maksudnya sepertinya visual aku dan teman-temanku yang melihat kaki itu kita tuh mungkin melihat kaki yang sama kan? Dengan angle yang sama, dengan ya bentuk yang sama gitu. Ya, nanti mungkin kita bakal tahu setelah kita bacain untuk testi misteri dari Insamu Dia udah masuk nih ke tim Nightmare Side. Tapi ingat selama nonton ini jangan nonton Nightmare Side testi misteri ini sendirian. Kita bacain pengalaman pertama. Nah, ini ada pengalaman horor yang aku alami pertama kali saat aku tuh baru masuk SMA. Jurusan aku emang cuma satu kelas aja. Dan pertama kali masuk kelas, aku tuh merinding banget. Karena hawanya tuh dingin. Cuman kayak ya udahlah, berpikir positif aja, nggak mikir macam-macam. Terus lama kelamaan aku ngerasa ada yang aneh gitu sama kelas aku tuh. Waktu aku berangkat pagi buat ngurusin acara OSIS, dan pada saat aku masuk kelas, aku lihat tuh ada seseorang yang kayak ngintip-ngintip mengintai gitu dari balik jendela kelas. Aku pikir itu cuma halusinasiku aja. Pas waktu aku mau lihat buat mastiin itu orang apa bukan, ternyata emang gak ada siapa-siapa tuh di situ. Saat itu aku yakin banget bahwa yang aku lihat itu tadi beneran yang lagi mengintai di balik jendela. Jadi kayak wah, siapa nih? Jadi pasti beneran ada yang ngeliat tuh, pasti ada gitu. Pasti ada, cuman ternyata nggak ada siapa-siapa. Hawa kelas makin dingin, makin merinding. Nah, nggak pikir panjang langsung keluar kelas itu. Sorenya jam 5 acara beres nih. Semua kembali ke kelas untuk ambil barang-barang. Nah, ini dia udah ngerasa ada yang merhatiin dia terus tuh dari jauh. Coba buat tenang, seolah-olah nggak ada apa-apa. Pas lagi beres-beres barang, baru mau keluar kelas, nutup pintu,
and pergi lewat lorong kelas untuk menuju ke masjid untuk sholat. Ya selesai sholat beres keluar dari masjid, lihatlah baru ada cewek pakai baju merah ya seperti orang Chinese gitu, dengan rambut diikat dan wajahnya sangat cantik. Dan dia tuh lagi berdiri gitu dia terlihat lagi berdiri dan gitu. lagi memperhatikan dia ya. Dia. Nah, berarti yang ngintip-ngintipnya mungkin si sosok perempuan berbaju merah. Nah, rambut diikat ini. Dan dia ngasih tahu kalau wajahnya sangat cantik kan. Memang beberapa kali aku mendengar juga dari cerita-cerita tuh dan juga ada yang pernah dikasih lihat dengan wajah yang cantik, rambut yang tahu nggak sih rambut lurus panjang yang kayak abis rebonding gitu. Iya, iklan shampoo lah ya. Iklan shampoo, rambutnya hitam, legam, mengkilap, panjang. Terus kalau diginiin sisirnya jatuh sendiri. Aku duta shampoo lain. Gitu. Gila ketawa ya. Nah, tapi sebenarnya ada loh, Dim, aku rasa kayak coba kalau cantik aku tahu. Pengen lihat. Tapi aku gak akan lupa sih pasti wajahnya. Iya. Jadi si sosok-sosok ini kadang bisa mewujudkan jadi apapun kan. Karena ada beberapa pengertian kalau makhluk halus itu berupa energi. Iya kan. Jadi dia bisa berwujud apapun sebenarnya apa yang kita bayangkan. Ada juga ketika yang berpikiran bahwa si sosok-sosok ini dia punya power yang bisa mewujudkan dirinya jadi lebih cantik atau wujud yang sebenarnya. Jadi mungkin yang kamu lihat cantik itu adalah bukan wujud sebenarnya. Sebenarnya mungkin yang mukanya udah hancur, dia udah korban kecelakaan apa segala macam. Kadang berwujud seperti yang cantik juga, tapi ketika udah wujudin cocok cantik, wujudin sosok aslinya, lari udah. Ya memang lebih baik aku stick dengan pendirian aku udah ya. Nggak usah dikasih lihat, nanti trauma. Kadang ketemu sosoknya cantik tuh nggak sengaja loh, kayak lagi jalan itu ngelihat ada cewek cantik nih, terus tiba-tiba lihat lagi, oh kok sama nih orangnya udah lewat padahal gue segala macam. Terus pas ketiga kalinya dia lihat baju orang yang sama nih di belakang, pas dibalik dia mukanya udah berubah. Kayak gitu-gitu. Ya. Ya. Serem. Lanjut. Ada yang mau cerita nih, saat itu pas siang-siang kebetulan lagi main PS di rumah temen yang kebetulan rumahnya menyatu dengan daerah sekolah. Oke. Jadi ini sekolah lagi ya. Sekolah lagi nih. Pas saya lagi main PS, sekitar jam 11:30 siang, 11:30. Ya, 11:30. Ada suara menggeram dari kamar tidur yang posisinya di belakang saya. Kenapa bikin sound effect gitu? Sound effect. Terus lanjut Setelah itu saya pause dulu main PS-nya, lalu saya berjalan menuju kamar yang terdengar suara geraman yang itu tadi. Pas dibuka si ruangannya, ternyata tidak ada orang di tempat tidur itu. Saya langsung memikirkan hal yang positif dulu dan gak mikir yang enggak gitu. Abis itu baru deh ditutup pintu kamarnya dan tiba-tiba ada suara geraman lagi. Dan pas dilihat lagi nggak ada siapa-siapa lagi. Oh, jadi pas ditutup kayak bunyi gitu. Serem. Ya. Pernah dengar suara menggeram? Enggak sih, menggeram. Gitu. Enggak. Gue di Arden sih. Aduh. Siaran malam waktu itu di headphone. Gitu. Kenceng banget itu. Terus gimana? Buka headphone kayak. Karena ketahuan kan mana suara dari luar yang bocor masuk ke headphone, mana yang benar-benar direct headphone. Itu kayak headphone banget. Langsung. Terus gue di mes waktu itu pernah. Jadi gak jauh dari Arden itu ada mes Arden nih, di sekitar Jalan Cemara itu. Gue setiap tidur di mes itu pasti digangguin. Karena kamar gue tuh paling pojok deket kamar mandi. Mau tidur tuh pasti kayak gitu, kayak erup rasanya tuh kayak mimpi gitu. Cuman sampai si suaranya laki-laki, terus dia bilang kayak keluar, mau ada yang datang, keluar gitu. Terus keluar gitu kan, kayak teriak terus. Gue lepas headphone, kayak gue bangun gitu maksudnya. Bangun, lari keluar kamar.
terus nggak ada apa-apa. Lihat itu jam 2. Pokoknya setiap mau jam 2 malam pagi gue pasti kejadian. Gara-gara gue tutup pintu kamar. Kalau gue tutup pintu kamar itu pasti kejadian apa-apa. Jadi akhirnya setiap mau tidur zaman dulu gue bukain sedikit pintunya, nggak terlalu bukannya jadi rapat banget lah. Bukannya jadi lebih serem ya kalau pintunya nanggung gitu. Iya, kayak bisa kayak swinging kebuka. Ketika ditutup itu gue ngalamin banyak banget kejadian, erup lah, apa suara itu segala macam. Tapi ketika mau tidur gue udahlah gue bukain. Nah gue ngehnya itu ketika itu kenapa gue kalau setiap gue tutup pintunya itu kejadian terus, nggak siang nggak malam. Kalau dibuka enggak. Tapi sebenarnya aku pernah juga mengalami mimpi yang serupa beberapa kali. Jadi mungkin itu zaman aku SMA kali ya. Udah lama banget. Kebangunnya tuh selalu jam segitu, jam 2:30, jam 3 kurang dikit gitu. Jadi mimpinya tuh sebenarnya singkat banget kan. Kadang-kadang mimpi kita suka inget tuh mimpinya kayak ada cerita apa-apa. Itu enggak, ini tuh mimpinya tuh jadi mimpinya tuh adalah pocong. Dia tuh tiduran di tanah yang basah gitu. Abis gitu posisi aku kan kalau tidur tuh madepnya ke kiri dulu. Ke tembok apa? Enggak, jadi temboknya di belakang aku. Jadi aku madepnya tuh ke kiri, abis gitu kayak ngadep-ngadepan gitu. Abis gitu kayak ayo Za gitu. Abis gitu dia pocongnya? Iya. Pocongnya di mana depan lo? Di seberang, di depan muka gue. Jadi kayak kita tiduran bareng gitu. Adep-adepan gitu, tapi ada jaraknya kayak ayo Za gitu. Ayo abis apa gitu, dia? Nah abis gitu dia mengguling, ternyata ada kayak lubang gitu di antara kita berdua, ngerti gak sih? Jadi kayak gini, kamu madepnya kayak aku nih, aku nah gini, ayo Za gitu. Terus masuk aja. Abis gitu aku bangun, itu selalu jam 3. Itu tuh berkali-kali aku mimpi kayak gitu, mungkin 3 malam 4 malam. Sampai aku gak berani tidur sendiri. Abis gitu aku ganti, sekarang ngadepnya ke kanan. Gak ada apa-apa? Kalau tidur sampai sekarang sih gak ada apa-apa. Mungkin itu kayak 4 hari, abis gitu nanti bulan depannya mimpi gitu lagi sekali, abis gitu nanti minggu depannya semalam gitu, dan selalu kebangun ya diajak cabut coy. Gimana? Ayo Za gitu. Abis gitu dia kayak berguling tuh gitu, terus ternyata ada lubang gitu. Wow, di rumah itu. Sekarang kamarnya masih kamu tidurin? Enggak, aku itu udah itu rumah yang lama. Rumah yang lama. Aku udah pindah rumah gitu, walaupun sebenarnya rumah yang lama itu seberang rumah aku yang sekarang. Cuman ya itu lumayan mengerikan sih. Mungkin setelah itu aku kayak nggak tidur sama ibu aku, habis gitu pindah kamar apa gimana gitu. Karena aku rumah yang sekarang pun aku berkali-kali pindah kamar. Kalau tidur diajakin itu udah wow. Cuman kayak ya lubang misterius. Iya. Tapi itu ya mimpi sih, kayak ibu aku menenangkan ya kayak itu cuman mimpi karena nggak berdoa dulu atau apa segala macam. Tapi berulang-ulang. Mukanya nggak kelihatan. Enggak sih, aku nggak inget sih. Itu sebenarnya udah lama banget, udah. Laki-laki berarti ya? Enggak tahu, tapi suaranya sih laki-laki gitu. Jadi ayo Za. Apa ya? Atau enggak kayak mungkin Za gitu. Pokoknya selalu menyebutkan kayak Za gitu. Za tidur dengan pocong. Nggak mau dong, jangan lagi udah ya. Tolong itu judul. Clickbait ya. Biar rame. Gimana tuh sih? Iya. Aiza tidur dengan pocong. Aduh, bermalam-malam lagi. Oke, kita lanjut lagi. Banyak helaan nafas ya kali ini. Aiza luar biasa. Ini ada Firman sebagai ojek online ya, driver ojek online. Ini pekerjaan yang rentan ya. Rentan ya. Ojek online tuh. Ngalong-ngalong gitu bahasa mereka tuh, ngalong, ngebeat gitu kan. Nah, malam itu, tepatnya malam Jumat 11:30 malam, posisi saya itu lagi di kosan teman, tepatnya daerah Permana Cimahi. Saya dapat orderan dari yang namanya Astri. Nah, saya lihat titik jemputnya di SMK daerah Kamarung yang gak jauh dari tempat saya berada nih. Di situ saya pun heran, anak sekolah kok jam segini belum pulang ya, 11:30 tuh. Titik pengantarannya dekat, hanya ke pangkalan ojek yang jaraknya beberapa puluh meter dari titik pengantaran yang dijemput gitu maksudnya. Adanya di bawah sekolah itu. Jadi kalau nggak salah sih Kamarung tuh agak turunan gitu. Nah, pikir saya lumayan lah buat nambah-nambah sekalian arah mau pulang kan. Nah, saya balas chat, oke, saya meluncur. Malam itu suasana sepi banget sampai di titik penjemputan, tempatnya di depan SMK itu. Nah, kenapa titik jemputnya tuh si kayak GPS-nya gitu kali ya, adanya di dalam sekolah.
Nah, sedangkan gerbang sekolahnya itu terkunci, digembok gitu. Nah, turunlah dia dari motor, lihat kiri kanan, siapa tahu ada orang di sana, kemudian dicat orangnya. Saya udah di depan sekolah, nggak dibalas tuh. Saya chat lagi, saya di depan, ping gitu, nggak dibalas, saya telepon nggak diangkat. Ketika saya lihat suasana di situ sepi banget, dan dia sempat ngevideoin suasananya, terus dijadiin status WA-nya dia. Mungkin kayak cerita kayak, harusnya nggak jemput di sini, tapi sepi banget. Ini sepi banget nih. Nah, setelah nunggu sekitar 20 menit, udahlah dia milih pergi kan dari tempat itu. Nah, ketika saya jalanin motor tuh kerasa berat banget. Kerasa dia tuh kayak ngebonceng orang gitu. Ketika saya lihat spion kiri, saya lihat rambut seorang perempuan terurai panjang menutupi wajahnya, dan itu duduknya kayak nyamping gitu. Saya lihat gitu kayak dia kena angin kali ya. Si rambutnya tuh kena angin jadi kayak ketutupan wajahnya gitu. Males banget. Dan dia mungkin kayak saya nggak balas chatnya mas, karena saya udah di motor tadi. Udah duduk di motor dia ya, bener. Kayak mas gak usah ping saya udah. Iza. Ayo Za. Malah bikin status WA gitu kan. Saya udah duduk. Saya di sini nggak pakai helm. Ngeri saya. Gila, luar biasa. Aduh. Kalau udah ngomongin driver ojol ya. Iya, stay strong ya. Stay strong. Mas akang-akang yang jadi sebagai pengguna. Sebagai pengguna dan juga beres siaran jam 10. Oh, aku pernah disangka hantu loh. Kamu pernah disangka hantu? Pernah. Jadi aku waktu itu naik bukan ojeknya sih, yang mobilnya, taksi online. Iya, taksi online. Dari mana ya? Mungkin gak dari Ardan sih. Apa dari Ardan ya? Oh, dari Ardan, tapi aku waktu itu nongkrong dulu. Jadi 1:30 aku pulang. Dan waktu itu kan aku tuh dari Cipaganti. Oh, bahkan waktu itu Cipaganti masih ke atas. Aku kan lewat Jalan Setiabudi kan. Habis gitu aku minta stop dulu di satu supermarket deket kampus yang di Setiabudi. Kan ada yang 24 jam tuh. Mas, berhenti dulu ya di ini gitu. Saya mau beli ini dulu sebentar. Oh iya, udah. Terus gitu udah beres. Kamu tujuan berarti ke arah atas berarti? Ke rumah aku, ke arah atas. Rumahnya itu tuh daerah ini ya, Sesambajuri lah ya? Ke sana lagi lah pokoknya, yang jauh. memang jauh dan jauh lah ya. Gelap juga. Gitu. Hampir daerah-daerah Lembang lah. Abis gitu aku nyadar emang aku pas masuk tuh aku habis naro si kresek. Aku tuh langsung kayak, yuk mas gitu, sambil main handphone. Dan aku gak ngobrol lagi, karena dari Ardan ke si minimarket itu aku emang ngobrol kayak, baru pulang mbak, iya, nah gitu. Jadi pas dari si minimarket ke rumah tuh aku gak ngobrol. Habis gitu ke rumah aku tuh melewati jalan yang memang gak ada rumahnya dulu. Jadi ada belokan dulu, turunan dulu, dan gak ada rumah sama sekali. Banyak banyak kayak pohon, jualan pohon gitu ya. Jualan pohon, abis gitu ada yang pohon bambu, abis gitu ada daerah yang memang ditanemin sama warga tuh kayak taman selada, abis gitu pohon-pohon kecil lah gitu. Kebun kecil lah ya. Kebun kecil gitu, bukan yang pohon yang gede-gede banget. Abis gitu kayak mungkin dia lihat GPS, dan aku juga udah tenang aja karena kan udah ada titiknya di depan rumah aku persis. Abis gitu dia berhenti di si taman selada itu. Yang emang tahu nggak sih taman selada tuh kayak ada selada tomat, habis gitu kayak ada yang XXX dari bambu gitu. Dia bener-bener berhenti di situ, terus kayak, mbak saya antarnya sampai sini aja kalau mbak bukan orang. Gitu. Terus kayak, mas, sampai aku ditepuk yang kayak, astagfirullah, saya udah pakai alis cantik-cantik dari rumah disangka hantu. Enggak, rumah saya masih di depan. Oh, habis mbak diam aja, katanya gitu. Terus kayak, ya Allah, masa sih aku bawa kresek disangka hantu jajan heula? Kumaha sih? Kesel loh. Kayak, dan akunya juga kayak kesel tapi takut beneran diturunin kan. Enggak mas, itu bener rumah saya udah kayak tinggal beberapa meter. Beberapa meter lagi udah habis gitu kayak Eiza disangka hantu. Clickbait. Iya, 2 ya, alternatif judul ya. Ya memang aku love hate lah sama driver karena memang aku kemana-mana kan. Iya. Tapi pakai online. Ngomongin taksi online, kemarin gue dapet cerita tuh dari si Rasmus nih. Dia kan rumahnya daerah Cimbuleit, Punclut ya. Nah itu juga daerahnya mirip kan kayak gitu-gitu, gelap-gelap. Terus dia naik mobil, naik taksi online mau pulang malam waktu itu keadaannya. Nah si taksi online itu nyetel lagu-lagu Sunda dalam tradisional lah, kayak degung gitu, gitulah.
si Rasmus nih takut. Si Rasmus teh kayak aduh kok lagunya gini nih gitu kan. Terus dia tuh nanya ke supirnya, nggak takut dengerin lagu kayak gini, emang suka lagu-lagu kayak gini? Si Rasmus nanya, dia kan duduk di belakang. Si supirnya jawab apa? Oh bukan buat saya, tapi buat yang di belakang. Males banget, pengen loncat aja gak sih? Si Rasmus, kayak keluarkan aku dari sini. Bercanda nih mas, gitu-gitu. Masnya bercanda nih. Si masnya nggak ngomong lagi sampai beres. Ih males banget. Udah gitu, bukan buat saya, buat yang di belakang. Ya, keserem ya. Amir harus mikir kayak buat saya bukan. Lalu aku dengan siapa di sini? Ih. Ngeri sih. Ya Allah. Ngeri. Kalau ojek online, taksi online lagi. Dia ngambil penumpang di daerah Soekarno Hatta, di komplek lah gede tuh. Kompleknya gede banget lah. Ada lapangan futsal dan lain-lain. Nah, ngambil dari situ. Cewek ini sendiri nih. Mana kata si drivernya tuh, daerah Dago aja mas. Nanti saya tunjukin kalau udah deket. Oh ya udah, jalan ke daerah Dago sendiri, dia main handphone aja si ceweknya ini. Sampai akhirnya dia lewat jalan sekitar Babakan Siliwangi. Dia minta berhenti di situ si cewek ini. Saya berhenti mas, kata dia gitu. Oke. Totalnya tuh berapa? 30 ribuan. Berapa? 30 ribu. Kan kalau zaman dulu masih pakai, belum jelas ya kan, kayak lo maju baru ada argonya gitu. 30 ribu katanya, dikasih 50 ribu. Nih kembaliannya bawa aja, tapi anterin teman saya. Dibilang kayak gitu, kata si cewek ini. Hah? Si drivernya tuh ke belakang gak ada siapa-siapa, kosong kan? Kan sendiri cuma mbak, sendiri si mbak ini. Oh ya udah tuh, kata dia tuh gitu. Iya saya anterin, kata dia tuh gitu. Nah lo mengemban tugas. Ya lumayan lah, duit lah kali ya. Udah, ini stres kali gitu kan. Set masukin, si ceweknya turun, dia minta anterin, tolong anterin ke Cimbuleit, kata dia tuh gitu. Kata si cewek ini, mas ini anterin Cimbuleit karena dari Babakan Siliwangi belok kanan Cimbuleit, kiri Ciamplas kan. Terus dia udah maju jalan, dia ngeliat ke belakang gak ada siapa-siapa. Ngapain gua harus mengantarkan yang tidak ada gitu. Akhirnya dia nggak belok ke Cimbuleit itu. Dia turun ke Ciamplas, belok turun sampai Wastu Kencana. Ada suara cewek di belakang, salah jalan mas. Malas gak? Dia langsung berhenti, dia langsung cari tempat ramai pom bensin. Salah jalan mas. Anjir, gak mau sih. Ih gila. Itu ngeri banget itu. Iya. Gila. Padahal di spion tuh kayak nggak ada udah orang aja, ya narik udah. lagi aja gitu ya, santai. Tapi paling males kalau di suara sih kayak lagi nyetir sendiri, salah jalan mas. Dia kayak, hah siapa yang ngomong? Iya. Langsung berhenti di minimarket, turun dia. Tapi sebenarnya beneran nggak sih yang katanya, aku sempat dengar mitos kalau misalnya kita agak merinding dan kadang-kadang kita juga kayak, ada yang nggak beres nih, ada yang ngikut atau segala macam. Mereka tuh nggak suka sama aroma rokok. Asap rokok ya? Oh iya, beneran. Asap rokok ya. Jadi beberapa cerita yang gue dapat gitu, pengalaman orang itu kayak gitu. Jadi ketika rokok dia ada asap rokok gitu, dia nggak mau, terutama sosok perempuan ya, cewek gitulah. Itu berapa waktu itu ada driver taksi tiba-tiba nganterin cewek nih, ada yang naik nih penumpang cewek, terus dia kayak wah ini nggak jelas lah. Si cewek ini tuh gitu mau kemana, dianterin gak jawab apa segala macam. Akhirnya dia buka kaca, dia ngerokok gitu. Terus dia kayak gitu kan, bau nggak apa-apa tuh teh bau rokok daripada bau bangke. Dia langsung ngeliat marah gitu. Terus pokoknya ujung-ujungnya dia minta berhenti di daerah dekat SMA 20 tuh, ada pohon gede-gede gitulah. Dia berhenti di situ, turun, terus pas tutup pintu nggak ada. Pas lihat ke atas, dia ceweknya di atas. Di atas pohon. Biasanya kayak gitu. Nggak tahu tuh, dia nggak suka tembakau. Oh oke. Bau-bau rokok gitu dia. Si sosok perempuannya nggak. Mungkin mirip kayak bakar, kenapa bakar? Tapi kalau menyan mah mengundang ya? Iya, beda yang diundangnya kalau menyan itu. Jadi si menyan juga ada beberapa jenis lah. Iya, ada mengundang karuhun biasanya untuk menjaga. Untuk ini kayak kopi hitam tuh sebenarnya untuk apa? Itu kan saja itu ada kelapa, ada apa. Nah, itu kan memang yang untuk diberikan pada satu sosok-sosok, bukan yang sosok-sosok yang kecil-kecil gitu. Sosok yang lumayan punya kuasa lah. Iya, makanya kita menghargai untuk biar kayak nih datang kita punya persembahan juga dan segala macam. Akhirnya si yang punya kuasa ini bisa
ngelarang sosok-sosok kecil-kecil kayak kuntilanak dan lain-lain yang jahil-jahil itu bisa dijagain sama mereka. Makanya ditaruhlah si sajian-sajian lain-lain gitu. Oh iya, oke, baiklah. Jadi itu salah satu tips ya untuk para driver yang mungkin juga merasa perasaannya nggak enak. Kadang suka kayak gitu. Kopi hitam. Lanjut. Ini nggak tahu ya cewek atau cowok ya. Katanya saya lagi di Dago, pulang dari rumah teman, lewat area yang banyak pohon bambu. Habis gitu karena mungkin lagi bawa motor kali ya. Ini ada sekelebat atau secepat gitu ya, bayangan putih. Nggak tahu cahaya, nggak tahu apa, kondisi lagi naik motor dan hampir aja jatuh. Untungnya masih selamat. Area Dago ini memang masih banyak pepohonan yang gelap dan juga sepi. Iya. Sepi. Pohon bambu tuh kan bukannya sebenarnya bambu kuning itu yang menangkal bambu kuning. Oke. Karena si bambu kuning ini punya kekuatan magis. Untuk sebagian orang percaya kalau bambu kuning ini dari struktur dan lainnya itu ya, menurut beberapa kepercayaan itu mempunyai struktur yang magis banget. Jadi kuat banget nih magisnya. Ketika itu diisi sesuatu nih atau bacaan atau apa segala macam, dia akan jadi satu bambu yang bisa menangkal makhluk-makhluk halus. Makanya ada beberapa rumah yang dikelilingi bambu kuning. Itu untuk menangkal makhluk-makhluk halus datang. Ada rumah yang dikelilingin sama sereh, daun sirih merah. Sereh berem lah atau ya yang merambat itu kan. Tapi yang warnanya dia merah hitam, merah gelap. Iya, merah gelap itu untuk menangkal segala jenis kiriman-kiriman kayak santet, kiriman-kiriman apalah penyakit apa segala macam. Nah si sereh berem ini atau sirih merah ini bisa menangkal. Ada juga bambu-bambu biasa kan yang gede-gede yang hijau gitu, yang memang kesukaan makhluk-makhluk seperti itu buat berdiam diri di situ. Gak usah jauh-jauh lah, rumah-rumah dengan bambu kuning kan di pintu Arden di dekat tetangga juga ada. Kita punya guci, ada isinya bambu kuning ya, walaupun mungkin bukan bumbu tumbuhan gitu ya. Iya, tapi udah dikeringin teh. Kayaknya fungsi estetik tidak. Ada salah satu. Iya kan? Di salah satu itu ada satu bambu yang ada tulisan-tulisannya gitu. Bohong. Itu karena soalnya kita tuh dulu pernah bercandain itu karena bambunya tuh panjang, abis itu dia agak lentur gitu. Suka dipakai bercanda, abis itu dimarahin pasti kayak jangan mainin yang itu gitu. Itu jangan. Itu mah bambu kuning. Untuk menangkal. Iya. Makhluk ya. Jadi kalau ada di rumah atau lagi bertamu di rumah siapa, hati-hati. Jangan dimainin ya si bambu itu. Lanjut. Dulu pas aku lagi SMP tahun 2016, aku tinggal di satu kota. Aku di sana tinggal di satu rumah, pinggirnya kuburan. Waduh, udah nggak bener ya kalau udah lo tinggal di rumah pinggirnya kuburan. Kadang suka ada apa, apalagi baru pindah teh gini. Kalau udah lama tinggal di situ sebelah kuburan pasti ditanya, "Terus siun?" Terus biasa. Iya. Tapi kalau baru tinggal di situ sebelah kuburan pasti ada sesuatu. Kata orang, gak ada yang betah tuh tinggal lama-lama di rumah itu. Tapi orang tua memilihkan tetap tinggal di sana karena akses sekolah tidak terlalu jauh. Ada saudara juga di dekat rumah itu. Aku tinggal di sana berdua sama saudari kembarku karena kami tinggal di kota tersebut buat sekolah katanya. Nah di rumah itu memang aku sering ngerasain hal yang aneh. Tapi ya gangguan biasa lah, kayak buka keran bak mandi, matiin lampu, suara orang ngetuk pintu, itu biasa ya menurut kamu ya? Mungkin gimana? Kalau Aiza udah lari, gue juga udah kayak wah ini pindah rumah, pindah, no. Oke. Orang garuk tembok apalagi gitu ya? Iya benar. Nah, aku bilang di sini hal kecil karena setiap perumahan tersebut sama katanya sering kayak gini. Jadi sekomplek tuh kayak, gue sering denger Abige Sami, menurutnya sama kita juga gitu, jadi udah biasa aja. Nah, aku di rumah bersama 4 teman dan saudari kembarku. Karena kebetulan malam minggu nginep lah mereka ini. Pada hari itu rutin nonton siaran horor salah satu stasiun TV yang tayang pada jam 12 malam. Pada saat nonton tayangan itu dia lihat sosok perempuan rambutnya panjang, pakai jubah hitam, berdiri di samping TV. Merem dah dia. Terus ketakutan lah teriak. Tapi aku penasaran, dibuka lagi sosok itu masih ada. Standby dia di situ. Jadi dia kayak di depan TV itu, bayangin. Terus dia kayak tiba-tiba ngeliat ada sosok pakai jubah hitam. Terus kayak wah ini mah nggak benar nih, kayaknya halusinasi.
dia tutup mata buka lagi, Masih sosok ada. itu masih ada. Ya dia cuma bisa nangis takut, dan akhirnya datang yang ngurus rumah itu karena 2 temanku minta bantuan saking paniknya harus kayak gimana lihat sosok tersebut. Dan ketika aku lihat lagi sekeliling, sosoknya udah nggak ada, sosok hitam pakai Jubah gitu, Jubah hitam. rambutnya panjang. Oke, cukup. Itu tadi pengalaman dari insan muda yang udah masuk di Testi Misteri malam hari ini. Iya, itu tuh adalah bukti-bukti tidak boleh disepelekan ya. Iya, jangan. Iya kayak biasa, kayak enggak biasa. Untuk sebagian orang itu hal yang nggak biasa gitu. Kadang kalau nanya kayak tukang jaga mayat misalnya gitu, Pak gimana Pak, serem pasti ya udah bertahun-tahun. Biasa kan, kayak iya mungkin akhirnya sampai jadi kayak gue juga kalau ditanya wah serem nggak di Arden Nightmare gitu kayak gitu, pasti banyak penampakan terus biasa, pasti gue juga bakal jawab seperti itu. Tapi untuk melewati itu menjadi hal yang biasa, itu prosesnya sangat berat sekali ya. Dan panjang sekali pastinya. Banget. Yang pastinya terima kasih buat Insan Muda udah ngirimin testi misterinya. Kalau kamu punya pengalaman testi misteri lainnya, bisa kamu komen di bawah ini ya. Jangan lupa buat subscribe YouTube channelnya Arden Radio, nyalain lonceng notifikasinya untuk tahu updatean video-video dari Arden Radio, karena banyak banget video-video seru lainnya. Terima kasih Eiza Makfirah. Terima kasih banyak Dimasta juga sudah mengundang di Testi Misteri. Takut. Semoga malam ini aku tidurnya sama pocong. enggak dong. Eiza tidur dengan pocong. No. Oke, kalau gitu Dimasnya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ingat jangan nonton Nightmare Testi Misteri ini Sendirian.